Baik anak-anak, kemarin kita sudah membahas mengenai bab 1, mengenai berita seputar Indonesia. Nah, kali ini kita membahas mengenai bab 2, ya. Ya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8 SMP Metodis Lubuk Pakam, ya. Bab 2 itu diantaranya adalah iklan sarana komunikasi, ya. Kalian bisa mengetahui apa itu iklan. Ya, nanti kita bahas satu-satu. Tetapi terlebih dahulu kita harus mengenal kembali, ya, atau memahami kembali peta konsepnya. Ya, peta konsepnya. Yang pertama, menentukan unsur iklan, slogan atau poster. Yang kedua, menyimpulkan informasi iklan. Yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan iklan. Yang keempat adalah menulis iklan. Oke. Nah, pertama-tama kita harus bisa mengerti pengertian dan fungsi iklan, slogan dan poster. Ya, satu persatu kita akan bahas. Ya. Nah, terlebih dahulu kalian harus mengerti apa yang dimaksud dengan iklan. Iklan merupakan salah satu hal yang paling cepat menyebarkan sebuah informasi mengenai sesuatu hal yang dibutuhkan oleh manusia. Kita mengetahui manusia itu banyak maunya, banyak inginnya. Ya, ketika melihat sesuatu pasti ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Nah, biasanya kita mendapatkan informasi melalui apa? Ya, pasti melalui iklan. Ya, pasti melalui iklan. Nah, kemudian ya, kalian bisa mengetahui ini dia saya berikan contohnya. Ya, contoh iklan melalui apa? Melalui majalah atau surat kabar. Ya, melalui majalah atau surat kabar. Oke. Nah, contoh yang lain, ya, pembahasan yang lain. Oke, teks iklan merupakan salah satu metode promosi yang efektif. Maksudnya di sini efektif adalah bahasanya harus benar-benar tertuju kepada seseorang yang membutuhkan produk. Ya, membutuhkan produk. Ya, iklan biasanya memasarkan produk kepada siapa? Kepada si konsumen. Karena daya jangkauannya yang luas. Maksudnya daya jangkauannya yang luas maksudnya menjadi suatu kebutuhan untuk semua orang, ya, baik untuk siapapun dari tingkat umur berapapun, dari bayi sampai dengan lansia. Oke. Nah, selanjutnya tujuan adanya iklan yaitu untuk memperkenalkan suatu produk. Ya, jadi memperkenalkan suatu produk, baik itu produk jasa maupun barang. Oke, gunanya untuk menarik perhatian. Perhatian untuk apa? Bukan seperti kita. Kita menjadi cantik, bukan mau mencari perhatian seorang cewek atau cowok. Nah, di sini bukan maksudnya begitu. Menarik perhatian masyarakat untuk pertama dikenali dulu, yang kedua setelah dikenali dibeli, kemudian setelah dibeli pasti untuk apa? Dikonsumsi. Dikonsumsi maksudnya apa, Bu? Dikonsumsi maksudnya adalah digunakan produk tersebut. Ya, tentu saja ketika kita membeli sesuatu, kita pasti menggunakan atau membeli produk tersebut untuk apa? Karena keperluan atau kebutuhan kita. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah slogan. Ya, slogan adalah, ya, tetapi kita terlebih dahulu saya akan memperlihatkan contoh-contoh slogannya. Ya. Nah, ini dia contoh slogannya. Oke. Nah, di sini saya ada buat seputar COVID, ya, 19, new normal, panduan pencegahan virus corona di tempat kerja, kemudian back to school. Nah, yang ketiga ini adalah contoh slogan. Ya, iklan biasanya dipasarkan melalui suara, gambar, dan kata-kata. Sementara slogan biasanya dipasarkan melalui gambar dan kata-katanya. Oke, kalian nanti bisa lihat perbedaannya apa saja. Sudah? Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu yang dimaksud dengan slogan itu apa. Slogan merupakan kata-kata atau kalimat yang relatif pendek. Ya, relatif pendek yang umumnya menarik, mencolok,
mudah diingat dalam menyampaikan sesuatu. Kenapa menarik? Ya, kenapa menarik? Coba kita kembali lagi kemari. Nah, itu dia. Kenapa menarik? Karena apa? Karena dia memiliki gambar, memiliki kata, sehingga orang bisa ingat. Ya, tentu saja gambar-gambarnya pasti gambar-gambar yang sangat menarik dan bisa menggugah selera. Sama seperti kalau misalnya ada gambar pizza. Pizzanya itu ada warna-warni, kemudian ketika menawarkan pizzanya isinya daging atau sosis, sosisnya berwarna merah dan tebal-tebal. Nah, itu maksudnya ya mencolok. Ya, itu maksudnya mencolok, mudah diingat dan menarik. Ya, jadi biasanya segala sesuatu itu bisa sangat diminati, bisa sangat diingini pada saat bagian luarnya atau bagian fisiknya, penampilan luarnya itu sangat menarik. Oke. Nah, kemudian poster. Ya. Nah, ini dia poster. Oke. Jadi kalian bisa bedakan apa itu iklan, apa itu slogan, dan apa itu poster. Oke. Biasanya poster-poster ini berada di mana? Berada di jalan-jalanan atau di kalau misalnya di jalan ada kalian lihat TV besar, itu yang namanya poster. Dan biasanya poster ini berisi mengenai himbauan kepada semua orang, ya, terutama kita masyarakat Indonesia. Di sini saya buat contohnya adalah gunakan lampu hemat energi. Ya, gunakan lampu hemat energi. Nah, maksudnya untuk menghimbau, memberitahukan bahwasanya segala sesuatu yang dibuat di poster ini adalah penting. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu dia. Yang pasti poster isinya tentang himbauan, ya. Paham ya? Nah, selanjutnya poster merupakan suatu karya seni grafis yang dibuat dengan perpaduan antara huruf dan angka di atas kertas yang ukurannya relatif besar. Kenapa? Karena biasanya poster ini dipajang di jalan raya. Ya, dipajang di jalan raya, dipajang atau dibuat di tempat-tempat yang dapat dijangkau oleh semua orang, baik itu di jalan raya, di tempat-tempat umum biasanya dipajang atau dipasang. Oke. Nah, poster seringkali dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis. Strategis maksudnya bisa langsung dilihat oleh siapapun, ya, baik itu di kantor, di sekolah, pasar, dan di tempat lain-lainnya, atau di taman-taman, ya, di tempat istilahnya mall. Nah, biasanya poster berbentuk, kalau misalnya kalian di jalan raya ada di situ seperti televisi, ya, papan-papan besar, ya. Nah, itu yang dinamakan poster. Oke? Paham ya, Nak? Nah, ya. Selanjutnya, berikut adalah unsur-unsur slogan, poster, dan iklan. Ya, di antaranya iklan merupakan teks persuasif yang unsur gambarnya termasuk kata, gerak, dan suara. Tadi saya sudah bahas. Oke, dan selanjutnya mengenai slogan. Slogan biasanya hanya berupa teks persuasif. Teks persuasif itu adalah teks yang berisi mengenai bujukan, ya, berisi tentang bujukan yang mengutamakan unsur-unsur kata. Jadi kata-katanya membujuk, ya, ayolah, belilah, marilah. Nah, itu dia. Oke. Nah, yang selanjutnya, unsur dalam poster antara lain adanya produk, ya, adanya produk. Kemudian sasarannya jelas maksudnya apa? Ditujukan produk ini misalnya satu kita ambil susunya itu biasanya ditujukan untuk anak-anak kah, untuk remaja kah, untuk dewasa kah, atau untuk orang tua kah. Nah, itu maksudnya tepat sasaran. Memiliki batas waktu atau expirednya, ya, tenggang waktunya. Kemudian adanya logo. Kenapa adanya logo? Supaya jelas ini produknya tentang apa, atau produknya diproduksi dari perusahaan yang bagaimana, ya. Kemudian foto dari produk. Kenapa harus penting foto dari produk? Supaya jelas produknya
mengenai apa ya produknya. Tadi saya katakan contoh ketika dia menjual susu tidak mungkin gambarnya itu atau produknya bergambar rokok, benar tidak? Ya, itu dia maksudnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peta konsep yang lainnya. Oke. Nah, sampai di sini penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Salam sehat dari saya, dan tetap saya ingatkan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap kuat, dan tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, dan bagi kalian yang belum mengerti silahkan bertanya kepada saya. Ya, tetap kita jalani melalui Google Classroom. Oke. Salam hangat dari saya. Tuhan Yesus memberkati.